Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal UTS algoritma paralel ruangan 05. Nah, nama-nama di bawah ini adalah nama-nama kelompok saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Faris Abayu Rahmat, kedua ada saya sendiri Ferry Gunawan, yang ketiga ada Muhammad Farhan Iskandar, yang keempat ada Budi Rotama, yang kelima ada Bagas Ade Setio. Nah, langsung saja kita ke soal nomor satunya. Nah, nomor satu, jelaskan menurut Anda tentang kebutuhan akan pengelolaan paralel. Nah, pengelolaan paralel merujuk pada teknik pemrosesan data yang melibatkan penggunaan beberapa prosesor atau komputer secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks atau besar. Keuntungan utama dari pengelola paralel adalah meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data karena tugas-tugas dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dikerjakan secara bersamaan. Kebutuhan akan pengelolaan paralel dapat muncul dalam berbagai situasi, terutama ketika terdapat tugas pemrosesan data yang sangat besar atau kompleks dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan jika hanya menggunakan satu prosesor. Dalam banyak kasus, kebutuhan akan pengelolaan paralel muncul karena keterbatasan sumber daya tunggal, seperti waktu atau sumber daya komputasi. Dalam hal ini, pengelolaan paralel dapat menjadi solusi yang efektif untuk mempercepat pemrosesan data dan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur paralel komputer. Nama saya Muhammad Farhan Iskandar. Arsitektur paralel komputer itu merujuk pada organisasi internal dari sebuah komputer yang memungkinkan beberapa tugas atau instruksi untuk dijalankan secara bersamaan. Terdapat 4 jenis arsitektur paralel komputer, yaitu SISD, SIMD, MISD, dan MIMD, yang dibedakan berdasarkan jumlah instruksi dan data yang dapat diproses secara paralel. Yang pertama, saya akan menjelaskan SISD. Arsitektur SISD mengacu pada sistem komputer yang memiliki satu aliran instruksi dan satu aliran data. Ini adalah jenis arsitektur komputer yang paling sederhana dan biasanya digunakan pada komputer tunggal, di mana satu instruksi diproses pada satu waktu, meskipun terdapat beberapa model yang dilengkapi dengan beberapa pemroses. Mereka bekerja secara terpisah dan melakukan pemrosesan yang sama. Sebagai contoh, sebuah komputer desktop yang umum kita gunakan sehari-hari, seperti PC, laptop, atau notebook, biasanya memiliki arsitektur SISD. Yang kedua ada SIMD, yaitu sistem komputer yang dapat memproses beberapa data dengan satu instruksi. Ini berarti bahwa setiap proses akan menerima instruksi yang sama, tetapi masing-masing akan memproses data yang berbeda secara bersamaan. Arsitektur ini sangat cocok untuk pemrosesan aplikasi grafis dan multimedia seperti pemrosesan gambar, audio, dan video, karena data yang diolah pada instruksi yang sama memiliki sifat yang serupa. Contohnya adalah GPU. Yang ketiga ada MISD, yaitu sistem komputer yang dapat menerima beberapa instruksi tetapi hanya memproses satu data pada satu waktu. Ini adalah jenis arsitektur yang paling jarang digunakan dalam sistem komputer dan umumnya digunakan dalam aplikasi kriptografi dan deteksi kesalahan. Yang keempat ada MIMD, yaitu sistem komputer yang memproses beberapa instruksi pada beberapa data secara bersamaan. Setiap prosesor dalam sistem ini dapat menerima instruksi yang berbeda dan memproses data yang berbeda secara independen. Ini adalah jenis arsitektur yang paling umum digunakan pada sistem komputer modern yang terdiri dari beberapa prosesor seperti server yang memiliki banyak CPU atau cluster komputer yang terdiri dari beberapa node. Contoh arsitektur MIMD adalah komputer paralel, mainframe komputer, dan superkomputer. Umumnya, pilihan arsitektur komputer paralel harus disesuaikan dengan tugas yang harus diselesaikan. Arsitektur yang tepat dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan data, sedangkan pilihan arsitektur yang salah mengakibatkan penurunan kinerja dan efisiensi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Abi Rahmat. Saya akan melanjutkan
pemaparan yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Pada bagian ketiga, jelaskan inti dari algoritma paralel random access machine atau PRAM. Beri contoh soal kasus yang berbeda dari modul yang sudah ada. PRAM atau Parallel Random Access Machine adalah model komputasi paralel yang sering digunakan untuk memodelkan algoritma paralel. Model PRAM memiliki beberapa prosesor yang dapat mengakses memori bersama-sama dan dapat menjalankan instruksi secara bersamaan. Seluruh prosesor memiliki akses ke seluruh memori dan dapat melakukan operasi baca dan tulis pada lokasi memori yang sama secara bersamaan. Ada, ada beberapa algoritma PRAM yang sering digunakan. Yang pertama, algoritma prefix sum. Algoritma ini digunakan untuk menjumlahkan deret bilangan dalam paralel. Contoh kasusnya adalah diberikan sebuah deret bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Hitunglah jumlah seluruh bilangan dalam deret tersebut. Dalam model PRAM, kita dapat membagi deret bilangan menjadi beberapa bagian dan menjumlahkan setiap bagian secara paralel. Selanjutnya, hasil dari setiap bagian dijumlahkan secara paralel untuk menghasilkan jumlah seluruh bilangan dalam deret tersebut. Lalu yang kedua, algoritma merge sort. Algoritma merge sort digunakan untuk mengurutkan kumpulan data dalam paralel. Contoh, diberikan sebuah kumpulan data yang belum terurut berisi 8, 3, 7, 1, 4, 2, 6, dan 5. Urutkanlah data tersebut secara paralel menggunakan algoritma merge sort. Dalam model PRAM, kita dapat membagi kumpulan data menjadi beberapa bagian dan mengurutkan setiap bagian secara paralel. Selanjutnya, hasil pengurutan setiap bagian digabungkan secara paralel untuk menghasilkan kumpulan data yang sudah terurut. Lalu yang ketiga, algoritma K-means clustering. Algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok. Contohnya, diberikan sebuah kumpulan data dalam bentuk koordinat X, Y yang belum terkelompokkan. Kelompokkanlah data tersebut ke dalam 3 kelompok. Dalam model PRAM, kita dapat membagi kumpulan data menjadi beberapa bagian dan menghitung jarak antara setiap data dengan pusat kelompok secara paralel. Selanjutnya, data akan dikelompokkan ke dalam kelompok yang sesuai dengan jarak terdekat secara paralel. Lalu, pusat kelompok akan diperbarui secara paralel berdasarkan rata-rata koordinat dari setiap kelompok. Dalam keseluruhan algoritma PRAM, inti dari model PRAM adalah kemampuan untuk memproses beberapa data secara bersamaan dan melakukan komunikasi antara prosesor dalam sistem secara efisien. Dalam algoritma tersebut, PRAM mampu memecahkan masalah secara lebih cepat dan efisien dalam sistem paralel. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ade Setio, NPM 1731-1270-6450-187 dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas 1 sekaligus UTS algoritma paralel R01. Nomor 4, jelaskan inti sorting versus sorting merging. Beri contoh soal kasus yang berbeda dari modul yang sudah ada. Jawaban, sorting dan sorting merging adalah dua teknik yang digunakan untuk mengurutkan kumpulan data. Inti dari sorting adalah membagi kumpulan data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan mengurutkan setiap bagian secara terpisah. Sementara itu, inti dari sorting merging adalah menggabungkan beberapa kumpulan data yang sudah terurut menjadi satu kumpulan data yang terurut. Contoh soal kasus untuk sorting adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah kumpulan data dalam bentuk bilangan bulat yaitu 3, 7, 2, 5, 1, 8, dan 4. Urutkanlah kumpulan data tersebut secara menaik menggunakan teknologi sorting. Untuk menyelesaikan
kasus tersebut, teknik sorting akan membagi kumpulan data menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, misalnya 3 dan 7 menjadi satu bagian, 2 dan 5 menjadi satu bagian, 1 dan 8 menjadi satu bagian, dan 4 menjadi satu bagian. Setiap bagian tersebut kemudian diurutkan secara terpisah. Setelah itu, hasil pengurutan dari setiap bagian digabungkan menjadi satu kumpulan data yang terurut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Pratama dari kelompok 5, tugas TS algoritma paralel NPM 2170645363131. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari untuk sorting margin. Sebagai berikut, diberikan dua kelompok data dalam bentuk bilangan bulat yang sudah terurut, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 2, 4, 6, 8, 10. Gabungan kedua kumpulan data tersebut menjadi satu kumpulan data yang terurut secara menarik menggunakan teknik sorting margin. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, teknik sorting margin akan menggabungkan kedua kumpulan data tersebut secara berurutan, yaitu membandingkan elemen pertama dari kedua kumpulan data dan memilih yang lebih kecil sebagai elemen pertama dari kumpulan data baru. Kemudian, elemen pertama dari kumpulan data yang dipilih tersebut dibandingkan dengan elemen kedua dari kumpulan data yang belum dipilih, dan begitu seterusnya, hingga kedua kumpulan data digabungkan menjadi suatu kumpulan data yang terurut. Perbedaannya antara sorting dan sorting margin terletak pada cara pengurutan kumpulan data. Sorting akan mengumpulkan setiap bagian secara terpisah dan kemudian menggabungkan menjadi satu kumpulan data yang terurut, sementara sorting margin akan menggabungkan kumpulan data yang sudah terurut menjadi satu kumpulan data yang terurut. Kedua teknik ini digunakan secara luas dalam algoritma pengurutan dan pencarian data pada komputer. Sekian dan terima kasih.